A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la yusyrik fi mulkihi ahad wa la yaqsa ni'amahu adad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh jaa'a bidinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat kita bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah, aktivitas ini bukan hanya sholat subuh ini saja, tetapi sebelum subuh kita sudah melakukan aktivitas. Semoga subuh barokah yang kita lakukan ini betul-betul akan memberikan kepada kita semuanya kesucian jiwa kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang kami muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji yaitu satu kitab tafsir yang berjudul Suhfatut Tafasir. Suhfatut Tafasir ini ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni, yaitu Muhammad Ali As-Sabuni. Kita akan memulai dari surah Al-Baqarah. Kita akan memberikan tema kandungan dan keistimewaan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah yang terpanjang dari ayat-ayat atau surah di dalam Al-Quran, berjumlah mi'atani wa samanun wa sab'ah ayat, atau 287 ayat. 287 ayat. Al-Baqarah memiliki arti sapi betina. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk surah Madaniyah. Sebelum kita memperdalam apa surah Al-Baqarah itu, kita sedikit memahami ada surah Madaniyah dan surah Al-Makkiyah. Surah Al-Madaniyah diantaranya memiliki ciri. Yang pertama adalah surahnya panjang-panjang. Maka surah Al-Madaniyah, surah ini kebanyakan ayat-ayatnya atau surahnya adalah panjang. Yang kedua, banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah, maka disebut dengan Madaniyah. Dan yang ketiga, ciri yang umum adalah surah Al-Madaniyah ini banyak berkenaan dengan masalah-masalah tasyri' atau masalah-masalah hukum. Adapun surah Makkiyah itu kebanyakan surahnya adalah pendek-pendek. Maka banyak kita mendapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran kalau berkenaan dengan surah Makkiyah itu adalah pendek-pendek. Yang kedua, banyak diturunkan di Makkah. Dan yang ketiga, ayat-ayatnya banyak berkenaan dengan masalah aqaid ataupun akidah. Ini secara umum
ciri daripada surah Madaniyah dan surah Makkiyah. Apa kandungan dari surah Al-Baqarah ini? Yang pertama, surah Baqarah ini tu'aliju anin nuzum, banyak berkenaan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, wa tasyri', yaitu dengan syariah-syariah Allah Subhanahu wa taala, alladzi yahtaju ilaihi muslimin fi hayatihim al-ijtimaiyah, yang banyak dibutuhkan oleh umat Islam di dalam kehidupan. Yang kedua, surah Al-Baqarah ini banyak berkenaan dengan aqaid wal ibadat, masalah-masalah akidah juga dibahas di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah, di dalamnya juga ada bagaimana tata cara beribadah wal muamalat. Di dalam surah Al-Baqarah juga ada banyak berkenaan dengan muamalah bainan nas wal akhlak, ada di dalamnya yaitu masalah akhlak. Wa fi umuriz zawaj, di dalam surah Al-Baqarah ada juga dibahas tentang bagaimana seseorang melakukan zawaj, yaitu pernikahan, wa talaq, perceraian, dan masa iddah. Di dalam surah Al-Baqarah dimulai dengan sifatil mu'minin. Jadi nanti akan kita bahas secara berkala bagaimana sifat orang-orang yang beriman sebagai gambaran bagi kita semuanya untuk berkaca apakah kita ini sudah menjadi orang-orang yang beriman, apa tanda-tandanya, apa sifat-sifatnya, akan kita kaji di dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua akan dibahas juga yaitu al-kafirin, orang-orang kafir. Akan dibahas di dalamnya bagaimana kriteria sifat-sifat orang-orang kafir, wal munafiqin, dan yaitu orang-orang yang munafik. Bahkan akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatul iman, bagaimana hakikat daripada keimanan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan membahas di dalam surah Al-Baqarah ini yaitu tahaddasa an bati khaliqah. Allah akan membicarakan bagaimana Allah menciptakan manusia, yaitu Abil Bashar, bapaknya manusia yang disebut dengan Nabi kita Adam alaihi salam. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga akan membahas bagaimana kisah orang-orang Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi pada saat itu banyak hidup berdampingan dengan orang-orang Muslim di saat berada di Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengungkap bagaimana kejelekan dan keburukan mereka semuanya, agar orang-orang yang beriman tahu hakikat orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel. Di antaranya adalah naqsul uhud wal mawasik. Kebiasaan orang-orang Yahudi ini banyak tidak menepati janji, banyak mengingkari janji. Begitu juga nanti banyak Allah Subhanahu wa taala akan mengungkap kejelekan-kejelekan mereka yang banyak mereka lakukan untuk merusak perilaku mereka atau kerusakan-kerusakan di dalam akhlak mereka. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sulus surah Al-Karimah, sepertiga dari surah Al-Baqarah ini membahas tentang orang-orang Bani Israel.
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan membicarakan untuk kita semuanya bagaimana al-ahkam as-samawi, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membicarakan untuk kita semuanya hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada ahkamus shaum, yaitu hukum tentang orang melakukan ibadah puasa. Ahkamul haji wal umrah, hukum orang melakukan ibadah haji dan umrah. Ahkamul jihad fi sabilillah, hukum bagaimana seseorang itu harus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara rinci Allah Subhanahu wa taala akan membicarakan kepada kita semuanya an jarimatul riba. Allah akan membicarakan untuk kita di dalam surah Al-Baqarah ini adalah jarimah, yaitu kebusukan, kejelekan orang-orang yang melakukan riba, yaitu seseorang yang di saat melakukan pinjam meminjam akan tetapi ada ziyadah, ada tambahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah oleh kalian semuanya apa-apa yang ada di dalam hukum riba itu. Digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jikalau kalian menjadi orang-orang yang beriman. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan membicarakan kepada kita semuanya bagaimana Allah memberikan peringatan atau at-tahdzir. Apa yang diingatkan oleh Allah yaitu tentang hari kiamat nanti, karena setiap perbuatan manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, kalau jelek pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kejelekan. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup di dalam surah Al-Baqarah ini mengajak orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penutup di dalam surah Al-Baqarah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita semuanya, kalau kita ini banyak mau bertobat kepada Allah, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan yaitu sa'adah darain, yaitu kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan kemuliaan di dalam kehidupan akhirat. Ini kandungan dari surah Al-Baqarah yang akan kita kaji di dalam surah Al-Baqarah ini. Ada tasmiyah. Tasmiyah itu memberikan nama surah Al-Baqarah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Baqarah atau surah Al-Baqarah ini? Tidak diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang lain. Sumiyat as-surah Al-Baqarah, Allah menamakan ayat-ayat yang akan kita kaji ini dengan surah Al-Baqarah ini. Allah ingin ikhya lidzikri tilkal mu'jiza al-bakhirah. Allah ingin memberikan pelajaran besar kepada kita semuanya tentang mukjizat yang luar biasa. Kapan itu terjadi? Pada zaman Nabi kita Musa alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Disebutkan qutila shakhsun min bani Israil wa lam ya'rifu qatiluhu. Di dalam kisah sejarah disebutkan ada seseorang Bani Israel ini meninggal dunia, terbunuh. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang mau mengaku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa pembunuhnya. Maka pada saat itu mereka berbondong-bondong fa'aradul amru
wa aradul amra ala Musa la'allahu ya'rifu qatilah. Maka berbondong-bondong mereka berangkat kepada Nabi kita Musa alaihissalam untuk apa? Agar mengetahui siapa pembunuhnya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang Bani Israel ini, wa auhallahu taala ilai ayya'muruhum bidzabhil baqarah. Diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih 1 ekor sapi betina. Terus bagaimana? Wa ayyadribul maita bijuz'in minha. Maka mereka diperintahkan untuk mengambil salah satu bagian dari sapi betina itu untuk dipukulkan kepada yaitu si mayit ini. Fayahyallahu biidnillahi, maka fayahya, Allah menghidupkan biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah itu si mayit di saat hidup kembali, wa yukhbiruhum 'anil qatil, maka memberitahu yang membunuh saya adalah si fulan dan si fulan ini. Setelah itu dengan izin Allah orang ini mati kembali. Nah, itu kenapa disebut surah Al-Baqarah, karena perintah Allah kepada orang Bani Israel yaitu untuk menyembelih 1 ekor sapi betina untuk menghidupkan yaitu orang yang telah meninggal pada saat itu sebagai mukjizat Nabi kita Musa alaihi salam. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal yang seperti itu, dan akan kita kaji dengan rinci bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan yaitu tentang penyembelihan 1 ekor sapi betina. Fadluha, keistimewaannya. Jadi kita sudah kaji tentang kandungan daripada surah Al-Baqarah. Setelah itu kita mengetahui kenapa disebut dengan surah Al-Baqarah. Dan yang ketiga, apa keistimewaan surah Al-Baqarah ini? Maka kita di saat mengkaji surah Al-Baqarah ini harus lebih tahu keistimewaan surah Al-Baqarah ini. Di dalam beberapa hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim wa Tirmidzi, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian itu sebagaimana kuburan. Jadi Nabi menyatakan jangan engkau jadikan rumah-rumah kalian sebagaimana kuburan. Artinya bagaimana rumah kita ini akan menjadi kuburan kalau di dalamnya tidak ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Maka harus kita senantiasa membaca Al-Quran itu di rumah kita, agar rumah itu tidak diibaratkan oleh Nabi sebagaimana kuburan. Karena kalau rumah itu sudah banyak atau sudah dijadikan kuburan, maka banyak syaitan yang akan berada di situ. Caranya bagaimana? Nabi menyatakan, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari minal bait, dari rumah alladzi tuqra, yang dibacakan fi suratul Baqarah, yaitu yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Maka kita harus senantiasa membaca Al-Quran di rumah-rumah kita, agar rumah itu tidak sebagaimana kuburan. Paling tidak surah Al-Baqarah harus senantiasa kita baca, agar syaitan yang ada di dalam rumah-rumah kita itu lari dengan bacaan surah Al-Baqarah. Di dalam hadis yang lain, di Nabi menyatakan rumah
yang tidak dibacakan surah Al-Baqarah seperti kuburan. Yang kedua, inti di dalam hadis ini, kalau kita bacakan surah Al-Baqarah, maka para syaitan itu akan berlarian dari rumah kita. Hadis yang kedua yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, Iqra'u surat Al-Baqarah fa in akhadaha barakah wa taraka hasrah wa la yastati'uha al-batlah, yakni asihah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada kita semuanya, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah oleh kalian semuanya surah Al-Baqarah. Fa in akhadaha barakah, kalau kita mengambil, kita membacanya surah Al-Baqarah itu akan penuh dengan keberkahan. Akan tetapi kalau kita tidak mau membacanya dan meninggalkan surah Al-Baqarah, wa tarakaha hasrah, banyak kita mendapatkan kerugian. Kenapa? Setelah itu Nabi menyatakan, wala yastati'uha al-batlah, ketahuilah rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah itu tidak akan bisa terkena sihir. Maka macam sihir apapun, macam santet apapun yang akan menyerang rumah kita, kalau kita bacakan di dalam rumah kita surah Al-Baqarah, maka Nabi menyatakan la yastati'uha al-batlah, tidak akan bisa, yaitu sihir untuk bisa masuk, seakan-akan rumah kita ini ada bentengnya. Nah, ini isi kandungan dari surah Al-Baqarah sebelum kita mengkaji lebih rinci, yaitu surah Al-Baqarah. Kita sudah kaji tadi kandungan surah Al-Baqarah, nama surah Al-Baqarah, dan keistimewaan surah Al-Baqarah. Ini ayat ataupun muqaddimah dari surah Al-Baqarah yang kita kaji. InsyaAllah akan kita mulai besok awal surah Al-Baqarah dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang betul-betul muflih, yang beruntung di dalam kehidupan dunia dan beruntung di dalam kehidupan akhirat. Maka besok akan kita kaji sifat-sifat atau kriteria orang-orang yang bertakwa. Inilah ayat-ayat atau surah Al-Baqarah yang kita kaji, muqaddimah yang kita kaji. Semoga memberikan pencerahan kita semuanya dan betul-betul bisa kita menjadikan manfaat buat kita amalkan sehingga bermanfaat untuk diri kita semuanya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.